Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Birds Lovers Mania, salam satu cakrawala. Oke, kali ini kita akan coba membahas mengenai belajar beternak burung merpati. Layaknya manusia yang kita tahu, burung merpati pun dilahirkan secara berpasang-pasangan. Nah, bahkan juga jika sobat sedikit menilik historical tale-nya, burung merpati itu dari zaman dulu, mulai dari zaman Firaun, zaman Romawi, zaman Dunia I, Perang Dunia II, itu sebagai simbol lambang cinta dan kesetiaan, bahkan dijadikan sebagai media alat informasi untuk memberikan info-info terkait zaman perang dulu. Nah, merpati memang pintar dan menarik sobat. Nah, proyek analisis ini berawal di saat anak laki-laki saya itu membeli beberapa pasang burung merpati. Sama halnya menjodohkan orang, burung merpati masing-masing memiliki keunikan juga dan berbeda karakter. Ada yang sifatnya keras kepala, pemarah, penakut, dan pemberani. Sehingga dengan karakternya yang demikian, anakku pun agak kesulitan tuh saat menjodohkan beberapa pasangan yang dirasa cocok dan mampu cepat berpasangan. Ya memang sih ada beberapa juga yang terbilang cepat berjodoh. Nah, dalam hitungan seminggu burung bisa saling berjodoh dan berpasangan. Ada yang 2 hari, 4 hari, bahkan 2 minggu, bahkan 3 bulan sama sekali tidak berjodoh sama sekali. Tapi ketiban yang agak sulit, memang sih butuh banyak kesabaran juga. Merpati milik anakku itu ada juga yang sudah 3 bulan sekandang, bahkan baru akhirnya bisa berpasangan dan beranak juga. Tapi pada dasarnya tetap saja bisa dijodohkan dan dipasangkan sesama burung merpati, baik berbeda bulu warna ataupun yang lainnya. Bahkan gak menutup kemungkinan seperti yang anakku bilang, kok suka ya sama yang lain ya, padahal sudah punya pasangan. Boleh, mungkin itu pertanyaan retoris pikirku. Oke, jawabanku enteng aja. Lagi marahan kali bang sama betinanya. Ahli burung memang banyak yang bilang katanya dari kecocokan memilih pasangan dilihat dari segi warna burung. Itu bisa berpengaruh juga pada kesetiaannya. Bisa juga kali ya. Namun intinya sih selama si burung merpati sudah berjodoh dan berpasangan, dirasa nggak begitu berpengaruh juga sob. Saat sepasang burung merpati memadu kasih, yang aku lihat, perhatikan, umumnya selama sehari bisa melakukan proses kawin 2, 3, 4, sampai 5 kali. Dan proses produksi telur biasanya 2 sampai 3 minggu kemudian baru bisa bertelur. Dan rata-rata sebelum bertelur mereka giring terlebih dahulu. Maksud giring di sini yaitu si jantannya itu selalu mengejar betinanya. Karena memang sudah overprotective yang dirasa mungkin dalam beberapa hari ke depan akan bertelur. Nah, rata-rata telur yang keluar dari burung merpati itu umumnya berjumlah 2 sampai 3 telur, tapi hampir kebanyakan sih 2 ya. Tapi ada juga yang 1, ada juga sampai 3. Selama ini memang yang kita tahu hanya 1 dan 2 saja. Sedang rentang waktu keluarnya telur dari perut sang betina masing-masing selang 2 hari baru bisa mengeluarkan telur kembali. Dan itu memang berbeda-beda juga. Ada yang 2 hari, 3 hari, dan bahkan sampai 4 hari. Nah, di samping itu secara emosional, burung merpati jantan saat si betinanya sedang proses reproduksi telur, biasanya jadi pecemburu dan dimabuk kepayang lah. Dan momen seperti itu umumnya dijadikan waktu oleh para penghobi balap burung untuk dikompetisikan di kejuaraan balap burung, atau umumnya si burung jantan bisa diterbangkan saat si pemilik memegang sang betina, jadi ngelepek gitu ya. Alhasil saat si betina dikelepek, si jantannya pun hinggap menghampiri. Bahkan saat momen seperti ini, si burung bisa dilatih terus terbang mulai dari jarak 1 meter, 2 meter, 5 meter, hingga kiloan meter jaraknya. Terlepas mau dimainin dikelepek ataupun tidak, memang sih bisa saja sobat Birds Lovers Mania menerbangkannya supaya tahu kandang dan tahu jalan pulang ke rumah. Seperti yang
anakku selalu lakukan, menerbangkan si burung jantannya berjarak setengah kilometeran. Meski perlu kesabaran juga menunggu di saat nggak datang ke kandang. Nah, dikarenakan nyasar atau malas terbang, tapi ketika menerbangkan, sang jantan memang harus dalam kondisi giring guys. Harus giring ngeket, kalau tidak nanti sobat kesulitan menangkapnya. Kalaupun tak mau terbang atau nyasar dalam jarak beberapa meter, sang betinanya tinggal diperlihatkan aja, dikelepek, pasti si jantannya akan menghampirinya. Nah, ada satu hal lain juga sobat, ternyata layaknya manusia, burung merpati juga bisa tidak bertelur. Cuma yang perlu digarisbawahi bukan karena kualitas makanan dan kesehatan si betinanya, tapi lebih pada bentuk fisik sapit urang si burung merpati betina itu sendiri yang cenderung misalkan kurang terbuka dan terlalu rapat. Seperti apa sih sapit urang? Mungkin sapit urang bagian keluarnya, di bagian keluarnya telur itu. Nah, kalau divisualisasikan dengan manusia, kurang lebih bagian panggulnya yang terlalu kecil kali ya, akhirnya sang telur kesulitan untuk keluar, atau ya mungkin kira-kira kurang lebih seperti itulah. Nah, yang paling menarik saat reproduksi telur di kandungannya sang betina, kita bisa memegang dan merasakan juga tuh perkembangan telurnya saat dipegang di bagian atas sapit urangnya. Banyak yang bilang antara kualitas telur darah atau telur pertama jika dibanding dengan kualitas telur kesekian kalinya, maka kualitas telurnya pun bisa makin lebih baik. Dalam arti sang bayi jauh lebih besar, sehat, dan mampu terbang tinggi. Nah, di masa reproduksi pembuahan telur, secara naluri si betina ini maupun jantan keduanya bekerja sama menyiapkan sarang dan mencari ranting-ranting yang kemudian dikumpulkan dalam kandangnya. Atau kalian pun sebagai pemilik bisa membantunya membuat sarang dan ranting-ranting, mengumpulkannya sehingga mereka tidak kesulitan untuk bereproduksi. Jadi jangan kaget saat giring keduanya dilepaskan di dekat kandang, tahu-tahu hilang, bisa jadi itu sedang mencari ranting. Nah, sedang dari proses persiapan hibernasi, proses mengerami telur, umumnya keduanya jadi agresif untuk melindungi kandang dan dari invasi burung lain atau yang lainnya. Misalkan ada gangguan noise dari pasangan lainnya yang akan memasuki kandangnya. Terlepas protektif atau enggak, burung siap melakukan hibernasi sejatinya nggak mau diganggu. Sebab jika ia mengalami gangguan dan stres, terkadang telurnya sendiri bisa dikeluarkan di mana saja, bisa saat di luar atau yang di tempat lainnya. Meski demikian, selama telur itu dipindahkan oleh kita ke tempat sarangnya, kemungkinannya bisa menetas atau bisa juga gagal untuk alhasil. Banyak juga yang kita pernah lakukan, pernah gagal, pernah berhasil, dan macam-macam lah. Proses hibernasi oleh kedua pasangan merpati menghabiskan waktu 21 hari terhitung saat telur itu keluar. Jadi nggak menutup kemungkinan hibernasi bisa dilakukan kurang atau lebih dari hitungan 21 hari tersebut. Uniknya hibernasi atau mengerami telur ini dilakukan secara bergantian oleh si jantan maupun betina. Jadi dalam hal ini masing-masing memang betul saling menjaga dan melindungi sang telur. Gantian lah, aplusan, sip-sipan, seperti itu. Segala macam gangguan jika perlu mematuk atau memukul pasangan lain yang mengganggu kandang dan telurnya itu, mereka cukup protektif dalam hal itu. Nah, dari 3 telur yang dirami pasangan burung merpati tersebut selama 21 hari bisa lebih atau kurang, memang kemungkinan ada kegagalan menetas. Bisa dikarenakan satu dan lain hal, dan umumnya seperti kualitas telur yang kurang baik atau suhu kandang yang cukup dingin atau terlalu panas. Itu juga memungkinkan telur menjadi busuk dan tidak menetas. Setelah telur dirami selama 21 hari lamanya, proses pelepasan cangkang atau menetasnya telur jelas itu sangat dinantikan oleh kita loh. Si anak burung pun menetas keluar dengan ukuran kurang lebih ya mungkin sebesar 2 ibu jari orang dewasa. Pastinya kita seneng banget ngelihat ketika anak burung baru di usia 1-2 hari sampai 5 hari dengan ukuran tubuhnya yang kecil, si anak burung itu bisa menetas dan memang belum terlihat bulunya, hanya bulu-bulu tipis yang berwarna kuning yang menutupinya. Cukup ngeri-ngeri sedap juga sih melihat
kondisi ya sedikit jijik, kasihan dan lain sebagainya. Namun anak burung usia seminggu dan yang paling luar biasa dalam hitungan mingguan, anak burung tersebut terbilang cukup cepat proses pertumbuhannya. Selain bisa berjalan, ukuran tubuhnya pun makin membesar. Agar supaya pertumbuhan si anak burung berkembang pesat, tentunya aku coba berikan makanan pada sang induk, bukan hanya jagung saja, tetapi menambahkan makanan ayam atau bisa disebut grit dan P511, yaitu makanan yang cukup mampu membuat si anak burung tumbuh dengan badan dan tubuh yang cukup besar. Pastinya secara kasat mata terlihat cukup berpengaruh juga. Dalam hitungan mingguan dan masuk ke 2 bulan, umur si anak burung, tubuh dan ukuran badannya jelas tampak besar dan sehat. Nah, selain asupan makanan, vitamin yang bisa dibeli di toko burung bisa didapatkan. Hanya saja aku kurang terlalu memperhatikannya. Alih-alih antibodi si burung itu sendiri, mulai dari vaksinasi dan asupan nutrisinya menjadi nggak seimbang. Dan dalam beberapa kasus yang pernah kita alami, burung merpati milik kita pernah satu kejadian lutut belakang kaki si anaknya itu mengalami pembengkakan yang cukup parah dan tampak menyakitkan juga sih, kasihan juga dia. Nah, sehingga jalannya agak terpincang dan sampai jari kakinya pun terlipat, nggak bisa berdiri secara tegak. Nah, agar penyakitnya tidak berlarut-larut dalam kondisi sangat dikasihani itu, apabila kita tidak melakukan apa-apa, itu akan dibiarkan begitu saja, akan menjadi cacat total. Oleh karenanya, aku coba lakukan pengobatan secara tradisional dengan membalut kaki si anak burung dengan lengkuas dan jahe yang telah ditumbuk. Berikut dibalut juga dengan kasa supaya dengan panas jahe dan lengkuas bisa membuat kakinya sedikit hangat dan memicu untuk terus menggerakkannya. Kemudian anak burung itu sendiri diberi makan oleh sang induk dengan cara meloloh, yakni sang induk telah menyiapkan cadangan makanan cair di dalam temboloknya. Nah, dengan cara membuka paruhnya dan secara alami paruh si anak burung masuk ke dalam paruh sang induk. Oleh karenanya, asupan makanan, nutrisi, dan vaksinasi pada sang induk perlu diperhatikan guys secara dini sehingga kondisi suhu dan kesehatan tubuh sang anak akan sehat dan terjaga. Umumnya anak burung usia 2 bulan selain diberikan pemberian asupan makanan yang baik, kondisi kandang pun sangat perlu diperhatikan. Biasanya aku secara konsisten bersihkan kandangnya dan kadang-kadang nggak konsisten juga dengan cara membersihkan, menyemprot, kemudian mengelap dengan air basah campuran air cuka agar menjauhkan dari serangan kuman, bakteri yang membunuh kutu dan bisa membunuh kutu pada kutu burung merpati. Nah, selain itu seminggu sekali si anak burung pun dimandikan dengan air garam atau cuka supaya bebas dari kutu dan kuman. Kalau perlu pemakaian conditioner sampo pun bisa juga dilakukan supaya bulunya terlihat rapih dan kinclong. Nah, menginjak umur 2 bulan saja si anak burung sudah bisa berjalan, berlari dan sedikit terbang jarak pendek. Sebab itu adalah hal yang cukup natural membuat si anak bisa terbang dan berlari. Di periode umur 3-4 bulan, anak burung sudah bisa makan sendiri. Meski sesekali bisa mematuk makanan seperti jagung ataupun grit, tapi tetap saja dengan bertambahnya usia dan pembelajaran dari sang induk, sang ayah atau sang ibu, secara naluri menginjak usia 4 bulan sudah bisa makan dan terbang sendiri. Periode ini umumnya masa di mana anak burung belajar banyak, nggak lain memperhatikan burung dewasa lain saat terbang, melihat lingkungannya, celingak-celinguk, dan sesekali mencoba uji nyali dengan cara membuat masalah, membuat onar sama burung lain. Nah, menariknya setiap anak burung ini memiliki karakter yang beda. Dan umumnya karakter tersebut adalah karakter bawaan dari gen sang induk, bisa induk jantan ataupun betinanya. Nggak ada yang penakut, pemberani, cuek, malu-malu, pemarah, bahkan pendendam juga. Unik memang soal beternak burung merpati ini. Nah, satu kasus pernah aku alami saat ada satu burung yang benar-benar takut sama manusia. Tapi di lain sisi, si burung sering sekali mengajar burung lainnya. Tak ayal
saya pun ambil tindakan. Si burung ditangkap, dimandikan, kemudian dihukum, dikurung, dan dijemur seharian. Besok harinya, selama 3 hari berturut, si burung dimandikan dan dijemur seharian. Setelah dirasa agak sedikit tenang, Anda coba lepaskan kembali. Karena memang sudah karakternya pembawa onar, tetap saja terus menghajar burung lain dan takut orang. Anda pikir bisa berubah, ternyata enggak. Nah, dengan begitu penanganan setiap burung itu berbeda-beda ya. Gampang-gampang, susah juga, tapi bikin penasaran dan asik juga mempelajarinya, menernaknya dan memeliharanya. Oleh karenanya penanganan setiap karakter burung beda-beda. Jadi dengan perhatian khusus dan kasih sayang tentu yang diberikan oleh kita sendiri sebagai pemilik, tentu si burung pun mampu semakin dekat dan bersahabat dengan kita. Ngalahin bisa lebih jinak, daya ingat memorinya makin kuat, terbangnya cepat dan melesat. Dia happy, kita happy, jadi hapan saja. Oke, barangkali itu saja informasi yang bisa Camporonic Project beritahukan pada kalian semua sobat Birds Lovers Mania. Itu saja, jangan lupa like, subscribe, tunggu bahasan selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.